Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline. Pemirsa, apa jadinya jika ada ribuan orang yang unjuk karya tari selama 24 jam? Yang mana kegiatan yang berlangsung di Surakarta, Jawa Tengah ini menarik perhatian halayak untuk menonton. Tidak ada. Terima kasih. Oke, yang nanti ada sesinya. Dan pemirsa, seperti inilah aksi para penari dari berbagai komunitas dan sanggar tari yang menari bersama di tengah jalan utama kota Surakarta, Jawa Tengah. Mereka bersukaria merayakan peringatan Hari Tari Sedunia yang jatuh pada tanggal 29 April kemarin. Kegiatan berlangsung saat pemberlakuan bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day di urat nadi kota tersebut. Mereka mengajak pula warga yang sedang menikmati Car Free Day untuk ikut menari bersama. Komite Tari International Theatre Institute atau ITI menjadi inisiator Hari Tari Sedunia. ITI adalah organisasi di bawah UNESCO, sementara itu tanggal 29 April adalah tanggal lahir pencipta balet modern Jean Georges Nové. Oke. 3.500 orang penari tumpah ruah di kampus Institut Seni Indonesia atau ISI Surakarta. Mereka bersua, bercengkrama, dan berkelana dalam gelaran skena menari. 6 venue menari menjadi ajang gelar para seniman tari untuk unjuk karya tarinya. Sepanjang 24 jam, 130-an sanggar tari mengisi panggung-panggung di kampus pencetak koreografer dan penari tersebut. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait kegiatan solo menari 24 jam, kita sudah terhubung dengan salah satu penari dan koreografer Indonesia, Eko Supriyanto, atau yang akrab disapa dengan Eko PC. Selamat siang, Mas Eko. Selamat siang, Mbak. Mas Eko, kita sudah melihat tadi di visualnya luar biasa sekali ya, solo menari. Bahkan kalau kita lihat pemerintah menobatkan ini salah satu event terbaik di Nusantara untuk tahun 2024. Dan luar biasanya 24 jam ini menari. Persiapannya seperti apa, Mas Eko? Kok bisa sampai 24 jam nonstop ini? Sebetulnya ini tagline kami di kampus ISI Surakarta bahwa memperayakan Hari Tari Dunia, kami ingin sesuatu yang berbeda dengan negara-negara lain dan dengan tempat-tempat yang lain. Karena kami adalah salah satu tempat yang melahirkan banyak penari dan koreografer dengan institusi kami. Jadi dengan menari 24 jam kita bisa lebih terfokus kepada bagaimana sebetulnya penari dan koreografer akan ditantang, di-challenge oleh alam dan oleh keadaan dan semua yang berada dalam kehidupan ini untuk ditarikan dan dipraktikkan dengan sungguh-sungguh. Jadi 24 jam sebetulnya merupakan satu tantangan yang memang kami berikan khusus untuk para penari yang akan tampil di kampus ISI Surakarta di 24 jam menari ISI Surakarta ini. Begitu, Mbak. Nah, di 24 jam ini tentu ada persiapan sebelumnya. Dan tariannya ini apakah sama semua? Atau ini ada yang berbeda di setiap bagian-bagian dan juga penari-penarinya memiliki koreografi sendiri? Untuk para penari mempersiapkan karyanya dan juga mempersiapkan fisiknya untuk selalu harus bergerak. Bergerak dalam pengertian tidak harus seakan-akan seadanya bergerak, tapi mempersiapkan diri dengan menentukan
poin di mana tempatnya, lokasinya di mana, dan boleh menggunakan properti, boleh menggunakan kostum tertentu, boleh menggunakan tema tertentu sehingga penampilan secara performatifnya akan terlihat. Tetapi ada momen-momen di mana para penari ini juga diminta untuk memperlihatkan karyanya, baik bisa tunggal maupun kelompok ataupun dengan hal-hal yang berbeda, begitu Mbak. Oh, berarti setiap penari ini memiliki ciri khasnya masing-masing dan juga boleh menampilkan koreografinya sendiri. Tapi Mas Eko, Betul. untuk persiapannya, ini membutuhkan waktu yang lama kah? Untuk para penari sebetulnya pastinya ada yang terkesan bahwa mempersiapkan dengan betul-betul dengan sungguh-sungguh, misalnya ada yang lari, kemudian ada yang latihan fisik lah ya, tapi kemudian ada juga yang mempersiapkan secara plot-plot tema atau performatif yang dia pilih masing-masing. Ada yang bilang 3 bulan, ada yang bilang 2 bulan, ada yang bilang mungkin 2 minggu persiapannya fokus total selama itu gitu. Jadi mereka memang kita berikan keleluasaan untuk menentukan persiapan masing-masing, yang pasti ketika bertemu di tanggal 29 jam 6 pagi kemarin dan berakhir tadi tanggal 30 jam 6 pagi lagi, sudah sangat terbukti bahwa mereka tidak ada satupun yang ada 13 para pelakunya, termasuk tahun ini kita mempergelarkan 24 jam menarinya dan juga 24 jam bermain musik. Jadi ada kolaborasi berdua antara penari dan pemusik. Selama ini kita memang merasakan bahwa tari dan musik tidak bisa dipisahkan. Jadi kebetulan tahun ini kita ada 3 seniman musik yang dengan sangat antusias bergabung dan menginisiasi untuk memberikan kolaborasi, mendampingi para penari untuk bekerja, berkolaborasi, menari dan bermusik selama 24 jam. Begitu Mbak. Oke, banyak kolaborasi yang dibutuhkan. Tapi saat untuk mengkolaborasikan itu dalam merencanakan untuk solo menari ini, susah nggak sih Mas Eko untuk mengumpulkan para seniman ini semua? Di kampus ISI Surakarta sebetulnya adalah pionir kami. Kami adalah pionir yang telah yang merupakan istilahnya founder dari perhelatan perayaan Hari Tari Dunia yang ada di kampus ISI Surakarta. Kami memulai tahun 2007, Mbak. Jadi itu sebetulnya di Indonesia juga pertama kali. Kami ada yang melaksanakan pertama kali ketika merayakan Hari Tari tanggal 29 April ini. Dan kemudian sampai sekarang sebetulnya sudah banyak tempat-tempat atau institusi lain, baik pemerintah maupun sekolah gitu ya, baik maupun juga personal maupun kelompok yang merayakan Hari Tari Dunia ini di tempatnya masing-masing. Tapi justru menurut saya ini sangat menginisiasi dan membuat kekayaan keragaman dari budaya Indonesia itu muncul dari masing-masing tempat. Dan persiapannya kami biasanya setahun sebelumnya kami sudah mempersiapkan secara fisik maupun secara administrasi maupun secara kelompok. Dan untuk partisipasi kami dari mulai 2007 biasanya hanya memberikan sebaran undangan gitu. Tapi mereka kemudian mendaftar dan kadang-kadang sudah ada yang menanyakan tanggal 29 Hari Tari gimana nih? ISI Surakarta apakah masih merayakan gitu. Jadi mereka biasanya mendaftar dan setiap tahun kami jujur mengatakan bahwa hampir banyak yang kami tolak karena sudah sangat penuh, dan tahun ini pun kita hampir menolak 80 kelompok yang tidak bisa kami tampung karena sudah sangat padat dan sudah sangat penuh. Dan ada 3.670 yang ada. 3.670 ini seluruh peserta yang kita data, ada sekitar 129 kelompok atau sanggar yang mendaftar, dan ini bisa dipastikan rundown dari masing-masing tempat karena venue-nya kita juga banyak, tapi ketika ini sudah tidak mampu kita laksanakan dengan banyak betul yang sudah tertampung, dan ada kami dengan sangat terpaksa harus memberikan mereka untuk memberikan kesempatan untuk tahun depan bisa diundang lagi atau datang lagi di perhelatan 24 jam menari ISI Surakarta ini, Mbak. Oh, menarik ya. Banyak sekali yang ingin berpartisipasi dalam menari untuk memperingati Hari Tari Internasional. Mas Eko, tapi kami sebetulnya penasaran nih, kan 24 jam nih Mas. Ini pembagiannya seperti apa? Apakah memang seluruh penari 24 jam benar-benar non-stop menari tanpa makan, tanpa minum, atau seperti apa sih Mas Eko? Kita garap dengan semuanya serba performatif. Jadi misalnya ada satu tempat, kita memberikan keleluasaan tempat memilih. Para penari ini bisa memilih, para penari 24 jam ini bisa memilih tempatnya mau di mana. Pada saat kita ada
istilahnya apa, gladi bersih. Bahkan mungkin gladi kotor 2 hari sebelumnya sudah datang ke Solo di kampus, dan kita berikan apa namanya, semacam rundown tempatnya maupun rundown apa waktunya. Jadi di pagi kita bagi segmen pagi, kita bagi segmen siang, kita bagi segmen sore sampai malam, dan pagi lagi kemudian persiapan untuk closing. Tapi mereka sebetulnya sangat antusias dengan juga memberikan ide-ide di mana performatif ini bisa dikerjakan. Nah, misalnya makan siang, kita adakan semacam kayak banquet, jadi kayak semacam setting makan, tapi semuanya serba performatif. Asisten juga membantu, bahkan setiap saat, mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam sekali yang saya, kalau nggak salah, tenaga medis kami juga membantu untuk cek tensi. Terus setiap LO masing-masing datang kepada mereka untuk mengecek apakah ada keluhan, apakah secara medis dan kesehatan. Kami juga mendampingi para penari ini. Para penari sebetulnya semakin sadar bahwa ini 24 jam menari, jadi tidak harus menari dengan sebutan karya tarinya, tapi juga bisa dengan substansi bahwa performatif dalam tari itu dilaksanakan oleh penari dengan bergerak. Nah, bergerak inilah yang kemudian kita harapkan muncul dengan intensitas dan muncul dengan satu tampilan atau ide-ide performatif yang ada dari masing-masing penari. Misalnya salah satu penari dari Aceh, Dejal misalnya, tahun ini selain menari karena konsepnya adalah tarekat gitu ya, tarian purbanya gagasan si koreografer ini. Jadi dia membaginya segmen per segmennya dengan perubahan kostum yang berbeda-beda. Ternyata dibagi segmen per segmen ya, Mas Eko ya. Betul, segmennya dibagi-bagi, dan mereka kadang-kadang memberikan inspirasi, memberikan idenya pada kita juga gitu. Oke. Mas Eko, tapi apa sih sebetulnya ingin disampaikan lewat 24 jam menari non-stop? Apakah ada pesan khusus yang ingin disampaikan para penari untuk masyarakat secara luas? Mungkin untuk pemerintah juga untuk menaikkan kembali bagaimana pendidikan untuk tari yang selama ini mungkin ingin dinaikkan kembali nih trennya. Tahun ini kita agak sedikit lumayan spesial, Mbak, karena kami menyadari betul tahun ini pemerintah betul-betul hadir, terutama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kami berkolaborasi dengan Mangkunegaran dan berkolaborasi dengan Candi Sukuh. Ada tiga substansi yang ada di tahun ini, yaitu selain trilogi tari dan pemahaman bahwa tari adalah dimiliki oleh rakyatnya. Jadi tari yang lahir tari yang lahir dari satu pemahaman tentang purba, tentang tentang Candi Sukuh gitu ya. Dari purba, kemudian tari yang lahir dari institusi pendidikan seni dari ISI Surakarta, dan kemudian tari yang kembali ke rumah dan selalu memberikan inspirasi dan selalu mengingatkan untuk kembali ke rumah, yaitu ke keraton atau ke Puro Mangkunegaran. Tahun ini kita mengadakan itu, dan ada satu tema lagi yang menarik tahun ini adalah skena menari, bersua, bercengkrama, dan akhirnya berkelana. Jadi perjumpaan, penari sadar bahwa selalu akan berjumpa dengan banyak orang-orang, kemudian akan selalu banyak berdiskusi, bersinggungan dengan banyak orang juga, dan akhirnya kita tari di dunia tari harus dan diwajibkan untuk selalu bisa berkarya. Dan saya merasa bahwa perhelatan perayaan tahun ini sangat spesial, bukan lumayan lagi, tapi menurut saya ini harus dikerjakan oleh semua pihak, baik seniman, akademisi maupun dari pihak pemerintah. Dan tahun ini kami merasakan betul kehadiran dari 3 aspek ini yang saling berkolaborasi dan saling memberikan wacana dan paradigma yang penting terhadap tari, sehingga masyarakat bisa meyakini, saya terutama bisa memberikan satu inspirasi yang lumayan penting untuk kita, bahwa tari tidak bisa dianggap hanya sebagai hobi, tapi juga sebagai profesi. Dan kita meyakini juga di kampus kami bahwa pendidikan seni, pendidikan tari pastinya sangat memberikan asumsi-asumsi yang positif untuk keragaman, betapa kayanya keragaman Indonesia yang tidak pernah ada bandingannya di seluruh dunia sebetulnya. 17.000 pulau sekian Indonesia. Bayangin itu ada berapa dari masing-masing pulau memiliki kebudayaan dan kesenian maupun tarinya masing-masing yang berbeda. Dan keyakinan dari keragaman inilah yang menyemangati kami untuk terus yakin bahwa dari
tradisi kami terus bisa meneruskan tradisi itu, melanjutkan tradisi itu, dan kemudian terinspirasi membuat karya-karya baru untuk bangsa dan negara ini. Begitu, Mbak. Baik, Mas Eko. Di mana artinya tarian menjadi legacy untuk regenerasi dan juga generasi selanjutnya. Kami tunggu karya-karya selanjutnya, mungkin di tahun depan ada gebrakan yang luar biasa, lebih luar biasa lagi dari 24 jam menari. Kami tunggu. Terima kasih Mas Eko Supriyanto, penari dan juga koreografer, sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.